Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Triana Eresma Anwar dengan NPM 17110600067 dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung, PPL kelompok 12 di SMA Negeri 16 Bandar Lampung dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Nurul Puspita MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bakteri. Definisi Archaebacteria, Eubacteria, dan bakteri. 1. Archaebacteria, sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. 2. Eubacteria merupakan organisme prokariotik, sehingga pembahasan Archaebacteria dan Eubacteria digabung dalam satu pembahasan bakteri. 3. Bakteri merupakan organisme uniseluler atau bersel satu, tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik, dan pada umumnya memiliki dinding sel tetapi tidak memiliki klorofil. Ciri-ciri bakteri. A. Ukuran bakteri. Ukuran sel bervariasi. Umumnya, sel bakteri berdiameter hingga 0,5 mikrometer. B. Bentuk sel bakteri. 1. Kokus atau bulat. Eksempel, Neisseria gonorrhoeae. 2. Bacillus atau batang. Eksempel, Escherichia coli. 3. Vibrio atau koma. Eksempel, Vibrio cholera. 4. Spirillum atau spiral. Eksempel, Spirillum min. Dinding sel berfungsi sebagai memberi bentuk dan melindungi sel. Sitoplasma berfungsi sebagai cairan sel berupa massa gelatin dari senyawa protein, karbohidrat, dan lipid. Membran sel atau membran sitoplasma berfungsi sebagai semi-permeabel, bentuk enzim hidrolitis, homeostatis, aktif dalam pembentukan kapsul, lendir, dan spora, berperan dalam ekskresi. Nukleus berfungsi sebagai pembawa sifat. Kapsul berfungsi sebagai penentu patogenitas bakteri. Flagel berfungsi sebagai alat gerak. Pili berfungsi sebagai berperan dalam transfer materi genetik sel bakteri saat pembelahan. Spora berfungsi sebagai bentuk pertahanan sel bakteri dari berbagai macam tekanan fisik dan kimia. Toksin berfungsi sebagai eksotoksin dan endotoksin. Cara hidup bakteri. Bakteri dapat hidup di berbagai habitat sesuai dengan cara hidupnya. Hidup di dalam tubuh organisme lainnya, di air tawar, air laut, tanah, sampah-sampah, sisa organisme yang sudah mati, dan bahan-bahan makanan. A. Bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof merupakan bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dari senyawa organik. Bakteri heterotrof merupakan bakteri yang mendapatkan makanan berupa senyawa organik dari organisme lainnya. B. Bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob merupakan bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidupnya. Bakteri anaerob merupakan bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Reproduksi bakteri dibagi menjadi 3, yaitu konjugasi, transformasi, transduksi. Transformasi adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri. Transduksi adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri dengan diperantarai virus fag. Konjugasi adalah pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.